sebelumnya kita di Perjanjian 1 ayat 1 itu tulisannya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi nggak ada alasan kenapa diciptakan, tapi hanya langsung gitu. Dan itu langsung sampai hari ke-6 penciptaan manusia selesai, hari ke-7 istirahat. Dan sementara di Quran itu dijelasin. Jadi memang Allah itu sengaja menciptakan khalifah di bumi gitu kan. Terus kemudian malaikat itu juga bertanya kepada Allah kayak gitu kan, kenapa engkau menciptakan pertumpah darahan sementara dia bisa menciptakan langsung kebahagiaan. Itu udah semua pertanyaan yang saya pikirkan kayak gitu. Dan sebenarnya kan ada unsur sebab akibat. Kenapa sesuatu itu terjadi kan harusnya ada sebabnya. Tapi yang di sebelumnya nggak ada. Langsung kayak kesimpulan gitu. Langsung terjadi ini. Sementara Allah itu menciptakan bumi itu nggak dalam waktu sekejap gitu. Setelah selesai terus kemudian dia ke langit menciptakan alam semesta yang lainnya gitu. Itu sih. Jadi menurut saya lebih masuk akal, terus kemudian lebih terarah juga. Masalah sejarah itu kan tercatat banyak, terus kemudian juga banyak hal-hal yang terjadi saat ini yang sudah tertulis. Memang sama-sama sih di keduanya itu kan sebenarnya mirip ya, nama-nama nabi juga mirip, jalan cerita juga mirip begitu. Cuman faktor atau sebabnya kenapa dan untuk apa itu semua ada di Kalau soal Trinitas gimana? Kalau soal Trinitas ya nggak apa gitu. Gak apa-apa. Soalnya kan ini perdebatan banget ya. Ya gitu. justru ini kan menjadi edukasi ya sebenarnya. Ya kita ambil edukasinya aja. Iya. Karena kan di agama sebelumnya juga kan ada yang Trinitas, ada yang Oneness, ada yang Unitarian kan gitu kan. Betul. Nah ini kan yang Mbak Anu kan Trinitas, tapi bukan Unitarian toh. Nah ini kenapa kan awalnya mempercayai Trinitas, kok tiba-tiba mempercayai Allah yang Esa kan. Oke. Jadi kalau untuk konsep Trinitas itu yang dipelajarin di sebelumnya itu kan ada Allah, Anak dan Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan. Sebetulnya Allah itu Tuhan itu menciptakan sosok Yesus ya untuk hadir di dunia itu kan untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa gitu. Nah, artinya mereka adalah satu kesatuan. Jadi Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Dan ada wujud Roh Kudus itu yang menjadi spiritual dalam diri masing-masing setiap manusia. Cuman kalau Allah, kalau Yesus itu adalah Tuhan, seharusnya dia bisa menyelamatkan semuanya gitu. Pertama, terus kemudian dia nggak akan disalib menurut saya ya gitu kan, karena pas waktu dia mau disalib aja juga dia berdoa minta tolong ke Tuhan gitu kan, minta tolong untuk Allah, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Terus kemudian konsep itu sih sebenarnya buat saya nggak masuk akal. Tapi kalau kita dulu bukan diajarin sih, kita itu dipercayai hal-hal itulah karena kita itu follower gitu, karena itu mengikuti. Jadi ajarannya kayak gini, tapi kita nggak mencari tahu emang kenapa ini bisa kayak gini, emang apa ya sebabnya, apa kenapa bisa 3 jadi 1 gitu kan. Terus kenapa bisa Allah tuh berwujud manusia gitu kan, turun ke bumi apa ya sekuat itu kayak gitu kan. Terus kenapa bisa mati ya kan, kalau misalkan emang itu Allah gitu kan. Ya memang sebenarnya untuk teman-teman sih sebenarnya apapun yang lagi dijalanin sekarang, mau itu Katolik, Kristen, agama yang lainnya, sebenarnya harusnya dipikirkan apakah yang kita jalanin itu udah benar atau belum gitu, alasan-alasannya jelas kayak gitu. Kalau memang semuanya itu terbukti jelas dan teman-teman juga bisa meyakini itu hal yang benar, ya nggak apa-apa. Tapi itu buat saya nggak masuk akal kayak gitu. Kalau misalkan Tuhan itu ada wujud seorang manusia yang bisa 100% menjadi Tuhan. Terus saya juga pernah diskusi juga sama orang terdekat untuk hal kayak gini. Dia bilang ya itu karena Yesus itu kan nggak tercipta dari sperma gitu kan. Jadi memang dia itu dari Gabriel kan, kalau di Kristen namanya Gabriel, kalau di Islam namanya Jibril gitu. Jadi ya dia itu punya mujizat yang yang menggambarkan Allah ada dalam diri dia kayak gitu. Sementara kalau saya membandingkan dengan Islam, jadi mujizat itu sebenarnya kan setiap nabi itu punya.
mujizat-mujizat masing-masing. Dan sementara di Isa ini, di Yesus ini, dia itu punya mujizat untuk menyembuhkan, untuk banyak mujizat-mujizat yang lain yang membuat orang-orang tuh merasa kayak wah ini Tuhan kayak gitu.